Kita dapat merasakan karya Islam juga sama-sama. Ibu-ibu yang insya Allah berdoa, amin.
jadi lebih sering main gadget, fokus ke HP-nya, mungkin kurang membantu orang tuanya, lalu kamu itu juga main game sama HP. Ketika di sana misal masa itu kalau belikan ini di warung, lalu mereka mungkin kayak sedikit membantah ataupun nggak mau, dan lain sebagainya. Dan dimana informasi ini sangat berganti kan, dan kita di tengah badai perubahan yang sangat signifikan, dimana dulu belum ada internet pas ibu-ibu masih remaja gitu kan, masih kecil gitu. Kalau sekarang udah internet, udah HP, udah canggih. Lalu seperti halnya informasi mengenai Palestina. Jadi dulu mengikuti informasi tentang Palestina juga membuat negatif. Sedikit-sedikit gitu. Di Palestina itu kan sudah ada terjadi peperangan yang jadi hingga sekarang juga berbeda. Nah, dimana informasi mengenai Palestina tiap hari kian ganas, yang tiap hari tidak ada hentinya, memberitakan betapa keji dan kejamnya tentang Israel menjadi Palestina. Dimana kita melihat ibu hamil itu mereka ditembak dari jarak jauh, bisa memakai drone itu yang kayak benda terbang tapi kecil itu, apapun dari senjata jarak jauh. Lalu dimana anak kecil yang seharusnya merasakan asik bermain, seperti anak kecil yang suka berlari kalau misalkan seperti itu, lalu mereka yang harusnya fokus belajar menuntut ilmu, lalu tenangnya makan dan waktu tidur, lalu dimana saluran air itu harusnya atau selayaknya mereka dapat mencari dengan tenang dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja. Namun kenyataannya sekarang Israel ini mengambil segalanya. Mereka hidup dalam pertanyaan apakah besok saya masih aja. Bahkan mereka itu tidur dalam keadaan gelisah. Gak hanya tidur seperti itu, mereka gelisah takutnya nanti malam masih dibom atau rumahnya dibom atau apanya nanti ditembak. Namun mereka bisa mencipta mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kematian itu menjadikan mereka sebagai sebuah hadiah dari lelah hidup yang mereka jalani. Karena mereka mau hidup pun tidak tenang rasanya, mau makan pun nggak tenang, tidur nggak tenang, mau bekerja nggak tenang, setiap hari rasanya cemas. Apakah besok, apakah nanti saya akan meninggal? Namun ternyata kematian itu menjadikan mereka ada kayak rasa ada yang saja Allah mencabutnya waktu ketika hari itu, maka akan dihitung sebagai mati dalam keadaan hikmat. Begitu. Lalu kenapa sih kita perlu untuk ikut pemilihan Palestina? Yang pertama adalah Palestina itu bukan sekedar berita, bukan sekedar tempat atau negara yang seperti negara-negara lain. Namun Palestina adalah bagian dari hidup kita, di mana dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum ini dalam kasih sayang dan kebersamaan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh itu merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan atau demam. Di mana kita tahu bahwa negara Palestina ini mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan kita sebagai umat Islam seperti yang dikatakan dalam hadis tersebut, kita orang Islam Muslim itu bagaikan satu tubuh. Ketika matanya sakit, tangannya itu mengobati. Ketika giginya sakit, seluruh tubuh kayak merasakan itu sakitnya. Ketika kepala kita merasa sakit kepala, pasti mau ngapa-ngapain kayak belum bisa tidur.
kita bayangkan betapa sedih, lemah, takut dan gelisah bercampur menjadi satu. Ada yang ditinggalkan oleh mereka, ada yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka, suami mereka, ayah mereka, ibu mereka, dan seluruh keluarga. Tentu kita sebagai manusia perempuan yang di Indonesia nggak bisa membayangkan betapa kacaunya, betapa sebenarnya itu di dalam keadaan seperti itu. Dan yang lebih dari semoga Indonesia selalu diberikan kemerdekaan, selalu diberikan maksudnya kayak negara yang aman. Lalu keutamanya juga adalah keutamaan tanah Palestina atau Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu adalah suatu kompleks wilayah yang ada di negara Palestina, di mana ia ada salah satunya itu ada sebuah masjid namanya Masjid Quba. Nah, di Baitul Maqdis ini dulunya adalah kiblat pertama kaum muslim. Jadi dulu pas Rasulullah menjadi Rasul, beliau itu masih sholat menghadap Baitul Maqdis awalnya. Dan Rasulullah seperti yang saat ini kita lakukan. Tempoh 23 tahun kemudian, Rasulullah SAW di awal masa kenabian Rasulullah dan para sahabat, beliau tidak sholat menghadap Mekah, melainkan menghadap ke Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat para nabi-nabi sebelumnya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis semasa ia di Mekah dengan posisi Ka'bah berada di tengah-tengahnya. Jadi beliau itu di Mekah, lalu di Mekah kan ada Ka'bah ini, dan Baitul Maqdis itu di arah utara ke timur. Nah, beliau itu sholat mengarah ke Baitul Maqdis namun dengan posisi Ka'bah di tengah. Dan beliau itu ketika ia dijatuhkan ke Madinah, beliau juga masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan sebelum akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk mengganti arah kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini ke Ka'bah atau itu Masjidil Haram. Pemindahan kiblat ini juga disebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan tahwil kiblat atau perpindahan kiblat. Jadi bukan semena-mena langsung ingin pindahin kiblatnya, tapi karena memang Allah sudah memerintahkan hal tersebut. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Dia begini, "Qadnara taqallubu wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Wa innal ladzina utul kitaba laya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Ya, sungguh kamu melihat wajah Nabi Muhammad ketika beliau itu sedang berdoa, sedang sholat, sedang berdoa, sering memadamkan ke langit wajahnya. Lalu maka pasti akan kamu palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan. Allah tidak melakukan terhadap apa yang lakukan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 ini jelas bahwasanya Allah itu sebenarnya Rasul itu lebih suka kalau misalkan sholatnya menghadap ke Mekah, karena pada masa itu juga Nabi Ibrahim kan yang membangun ini fondasi membangun kembali fondasi Ka'bah. Yang karena Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati Nabi Muhammad, lalu turunlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 ini untuk perintah tahwil kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Alur kiblat umat muslim di masa Nabi Adam juga Nabi Muhammad. Yang
pada masa Nabi Adam ini Allah memerintahkan beliau untuk membangun pondasi Ka'bah yang pertama kali di Mekah. Lalu pada kenabian masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Ibrahim ini Allah memerintahkan beliau untuk meninggikan pondasi Ka'bah itu yang sudah dibangun pada masa Nabi Ibrahim. Lalu yang ketiga ada masa Nabi Musa, di mana pada masa Nabi Musa ini Allah memerintahkan takmil kiblat yang pertama, di mana yang tadinya sholat itu menghadap ke Ka'bah, lalu digantikan atau berpindah ke arah kiblat Masjidil Aqsa pada Nabi Musa. Lalu yang keempat ini ada pada masa Nabi Daud sampai Sulaiman, di mana kiblat para nabi pada masa itu menghadap Masjidil Aqsa atau Aqsa yang tadi di awal sudah ada takbir kiblat, dan beliau melanjutkan untuk melaksanakan sholat mengarah ke Masjidil Aqsa. Lalu yang kelima ini ada Nabi Isa, di mana pada Nabi Isa pun kiblat sholat yang mereka lakukan, lakukan sholat itu juga masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya pada masa Nabi Muhammad tadi, ketika beliau sudah diutus menjadi Rasul, dan ketika beliau masih di Mekah, beliau masih melakukan sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Akhirnya setelah 6 bulan beliau hijrah ke Madinah, adalah perintah untuk perpindahan kiblat masih kembali ke Ka'bah seperti itu. Jadi dari sejarah yang sudah ada, titik poinnya adalah bahwa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu salah satu dari akidah kita, salah satu dari sejarah mengenai sesuatu di mana sholat ini kan merupakan hubungan komunikasi antara hamba dengan Allah dan ya keyakinan tentang agama Islam juga. Maka dari situ Masjidil Aqsa adalah sebuah keutamaan bagi kita untuk memperjuangkannya. Lalu keutamaan yang kedua adalah tanah para nabi, di mana Baitul Maqdis itu merupakan sanctuary place atau tempat berlabuh yang sakral bagi para nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama yang datang ke Baitul Maqdis, dan dilanjutkan dengan nabi-nabi setelahnya. Ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Tidak hanya nabi dan rasul yang juga menginjakan kaki di Palestina itu, tapi juga salah satu wanita yang Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu tahu bahwa wanita yang beliau itu melahirkan mengandung tapi tidak punya suami, terus anaknya jadi nabi. Dia bergawaian. Di situ di Baitul Maqdis juga menjadi tempat di mana salah satu wanita yang Allah jaga masuk surga itu juga tinggal di dalamnya, di Baitul Maqdis itu, Baitul Maqdis, Bunda Maryam, seorang wanita suci yang selama hidupnya dipenuhi dengan zikir kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya. Beliau itu sampai oleh pamannya itu bukan dikurung tapi dijaga dalam sebuah ruangan di sebelah imam itu biasanya kalau di masjid di sana ada ruangan kayak kamar seperti itu. Dia dijaga di situ, di mana dia tidak boleh bertatap muka, berinteraksi dengan orang lain, dengan laki-laki, terutama laki-laki, kecuali dengan pamannya ini. Nah, selama hidupnya di bulan Muhammad, lalu sejarah kenabian sangat melekat juga dengan Baitul Maqdis yang menjadi saksi atas terjadinya kebaikan, kebahagiaan, pujian, juga penindasan hingga lahirnya sebuah harapan. Baitul Maqdis ini juga memiliki keistimewaan dalam penyampaian risalah tauhid dan sejarah peradaban manusia. Dan Baitul Maqdis ini menjadi satu-satunya bagian bumi yang pernah menyaksikan berkumpulnya para nabi-nabi dan pemimpin, dan juga menjadi tempat di mana pengangkatan Rasulullah Muhammad itu sebagai pemimpin para nabi. Ketika Rasulullah SAW itu Isra
Beliau kan melakukan Isra Mi'raj itu kan dalam satu waktu malam-malam. Isra Mi'raj dari ke Baitul Maqdis. Nah, dikisahkan bahwasanya beliau itu mengimami sholat 124.000 nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Jadi ketika Isra itu beliau ke Baitul Maqdis, lalu di situ berhenti beliau dan melaksanakan sholat 2 rakaat disuruh oleh malaikat Jibril. Nah, ternyata di situ tuh beliau disuruh untuk mengimami sholat 124.000 nabi dan rasul. Karena itulah tidak ada satu jengkal pun di mana wilayah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini yang tidak dipijaki kecuali yaitu oleh Tuhan. Lalu keutamaan yang ketiga adalah mempertahankan Al-Aqsa dalam ibadah. Kenapa ibadah? Karena itu tadi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah bagian dari sejarah akan keyakinan akan akidah kita, di mana sholat itu ternyata awal mulanya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu ada takbir qiblat yang mengharuskan untuk ke Masjidil Haram. Cinta kita kepada Masjidil Aqsa adalah bagian dari menjaga sejarah spiritual dan juga sejarah yang berkaitan dengan akidah kita sebagai umat muslim, di mana Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat pertama umat Islam. Lalu ada peran ibu-ibu Palestina yang menjadi keteladanan ketangguhan bagi kita semua. Yang pertama itu ada sebagai seorang ibu, beliau itu kan ibu-ibu semua, ini kan ada satu lagi. Dikisahkan juga di Palestina ada seorang ibu yang tetap mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah genosida, di mana itu bom ada di mana-mana. Orang-orang yang keluar dari rumah aja, keluar dari bangunan itu mereka langsung dimatikan, langsung ditembak. Namun ada kisah seorang ibu yang beliau ini tetap teguh memegang prinsip untuk ikut mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan kita di dunia dan akhirat di tengah genosida tersebut. Lalu yang kedua ada seseorang ibu muda yang melahirkan juga di tengah genosida yang berlangsung. Banyak banget ya ibu. Waktu tahun berapa ya? Sekitar mungkin sebelum COVID tapi ya kalau nggak salah itu banyak berita yang beredar mengatakan bahwa yang syahid di Palestina itu banyak. Namun ternyata yang lahir skala orang yang lahir, manusia yang lahir, bayi yang lahir itu ternyata juga banyak di Palestina. Dari situ kita melihat bahwa itu sebuah seperti keajaiban gitu. Seperti mati 1 tumbuh 1000 gitu. Dan salah satu bentuk dari perjuangan para ibu-ibu ini juga yaitu mengajarkan Al-Quran, lalu mereka diajarkan memegang alat-alat tempur, lalu mereka juga diajarkan akidah yang benar dan keilmuan yang lain juga. Lalu keteladanan ketangguhan yang kedua ini adalah keikhlasan dalam perjuangan. Hal utama dan pertama yang harus kita sadari adalah bahwa seluruh manusia itu merupakan penciptaan Allah yang sempurna. Dalam kesempurnaan itu kita mampu untuk mengupayakan dengan segenap jiwa dan tenaga kita untuk terus berada pada koridor yang telah Allah tetapkan atau Allah berikan. Karena kesempurnaan ini kita diberi akal, kita diberi kemampuan, kita beri kesempatan dan segala kesempurnaan yang enggak semua makhluk ciptaan Allah itu mempunyai. Dan dari situ seharusnya kita mampu bisa mengupayakan lebih maksimal dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan. Dimana kita mampu menjadikan keimanan ini sebagai landasan setiap kali kita melakukan perbuatan, lalu menggunakan hukum yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan termasuk hal haram dan niat yang lurus dalam hati. Seperti yang
bahwasanya setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukannya, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Allah berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami juga akan memberikan pahala akhirat itu kepada mereka. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, lalu kita memasuki bagian yang ketiga. Aksi melihat informasi yang beredar di internet atau informasi yang kita dapatkan melalui kajian-kajian seperti ini, informasi mengenai Palestina tersebut. Ibu-ibu sempat kayak bertanya-tanya, mungkin apa ya yang bisa saya ikut bantu, karena kan tadi sudah disebutkan juga bahwasanya kita sebagai umat muslim itu bagaikan satu tubuh. Ketika yang satu sakit, bagian tangan sakit, maka yang lain juga ikut membantu untuk mengobati. Lalu sebagai umat muslim di Indonesia, tentunya ada hal-hal yang bisa kita kontribusikan sekecil apapun itu. Dan semoga perjuangan itu bisa dinilai sebagai pahala dan kebaikan, nilai plus di mata Allah. Mungkin bisa jadi penolongan ketika ternyata amal kebaikan yang sudah kita lakukan itu belum mencukupi untuk bisa kita masuk ke surga. Bisa jadi amalan ini atau aksi nyata kita ini sebagai ibu-ibu Indonesia bisa menjadikan kita masuk surga. Yang pertama ada doa dan komunitas silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Lalu yang kedua ada doa orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang safar. Berarti di sini ada penegasan itu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Berarti kan langsung dijawab, didengar oleh Allah dan takabul. Nah, lalu yang ketiga itu strategi dalam berdoa, di mana kita perlu memanfaatkan waktu mustajab. Pertama, sebagai ibu-ibu itu, di mana doa orang tua mustajab. Lalu kita memanfaatkan waktu mustajab. Ada ketika sahur, sepertiga malam terakhir, saat sujud ketika sedang sholat, lalu antara azan dan iqamah, setelah sholat fardu, saat berbuka puasa, dan pada hari Jumat. Udah seperti double kill ini doanya kita. Dengan kecepatan penuh. Lalu yang ketiga ini ada konsistensi dalam berdoa. Doa itu dikabulkan ada tiga macam ini. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, dikabulkan namun diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu dikabulkan tapi itu menjadi sebuah kebaikan yang nanti Allah taruh di sisinya itu. Namun supaya doa ini kita bisa terkabul sesuai dengan apa yang kita mau, maka hal itu perlu kita ucapkan dengan antusias, dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh. Salah satunya apa? Secara konsisten atau mengulangi doa-doa. Seperti kebiasaan Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat menyukai berdoa dengan mengulang 3 kali dan istighfar 3 kali. Selain diulang hingga 3 kali, tentu lebih baik kita juga terus konsisten untuk membacakan doa di setiap waktunya. Enggak cuma kita berdoa pas satu waktu diulang 3 kali. Namun sebaiknya alangkah baik itu sangat baik banget kalau kita memanjatkan doa di setiap waktunya, baik di waktu mustajab ataupun di luar waktu mustajab juga. Lalu aksi nyata yang kedua ada gerakan ekonomi dan donasi cerdas, di mana kita mampu untuk menyisihkan bagian dari harta terbaik kita dengan berdonasi. Mungkin kayak Lazismo itu membuka donasi untuk Palestina, ataupun bisa berupa uang ataupun bahan-bahan makanan. Lalu
kedua itu ada boykot. Ibu tahu boykot nggak? Ya, boykot itu kan apa ya, kayak supaya kita tuh tidak menggunakan produk-produk itu yang terafiliasi dengan Israel, seperti apa ya, PT-nya Unilever itu yang ada tandanya U di belakang, itu tuh termasuk produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, boykot ini adalah boykot produk-produk atau brand yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan beralih ke produk-produk lokal. Di samping kita memboikot untuk kepentingan ini, kemerdekaan Palestina, kita juga ikut memajukan produk-produk lokal yang ada di sekitar kita. Dan informasi tersebut dapat kita dapati lewat internet. Kira-kira produk apa aja sih yang terafiliasi dengan Israel? Bisa cari dan searching di Google. Lalu yang ketiga ada jihad media dan pendidikan di rumah. Ibu-ibu sekalian ini menggunakan media sosial apa buatan? Kayak mungkin Facebook atau Instagram, mungkin sebagian aja gitu. Nah, itu salah satunya ketika kita mendapatkan informasi tentang Palestina dan Israel itu, yang pertama adalah kita memiliki informasi yang tepat di situ sebelum kita ikut men-share-nya, sebelum kita ikut mendapatkannya lewat mungkin pasang story WhatsApp atau story Facebook. Sebaiknya kita memiliki informasi yang ada, apakah itu valid atau ternyata hoax. Lalu yang kedua adalah tanamkan cinta Palestina pada anak. Jangan sampai anak-anak kita tuh belum tahu tentang sejarah Al-Aqsa ini, di mana tadi Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Muslim dan dia adalah bagian sejarah dari akidah kita. Dan kita bisa menjadikan kisah-kisah yang ada di Palestina menjadi penguatan dan motivasi semangat kita untuk lebih semangat menjalani hidup, lebih bersyukur atas apa yang sudah kita punya, dan juga menumbuhkan kepedulian juga cinta terhadap saudara seiman kita. Lalu masuk ke yang terakhir, ada hikmah yang dapat diambil bagi kita semua, baik ibu-ibu ataupun saya sebagai anak muda perempuan. Tentunya yang pertama ada ketahanan emosional dan pengajaran nilai, di mana ibu-ibu Palestina ini dikenal dengan kemampuan mereka yang menanamkan ketahanan atau resilience yang luar biasa pada anak-anak mereka di tengah ketidakpastian. Mereka harus mengajarkan anak-anak mereka untuk menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian tadi adalah apakah besok dia akan masih hidup atau akan mati. Lalu kehilangan, lalu kesulitan tanpa memberikan trauma atau melumpuhkan semangat hidup. Di mana mereka itu menanamkan sebuah kekuatan pada anak-anaknya untuk tidak takut menghadapi dunia ini. Lalu tidak takut dan menanamkan optimisme kepada anak-anak dan keterampilan coping yang adaptif atau mampu beradaptasi seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua ada prioritas nilai agama dan adat, di mana ibu-ibu perlu mencontohkan fokus pada penguatan nilai agama dan adat sebagai jangkar atau pilar identitas bagi anak-anak kita semua. Lalu yang kedua adalah pokoknya akidah dan keteguhan hatinya yang kita jadikan sebagai pembelajaran dan pengingat akan diri kita sendiri. Lalu yang terakhir penutup ada spirit ukhuwah atau semangat ukhuwah dan konsistensi. Bagi kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, anak-anak, dan saya, untuk jangan pernah lelah, ataupun lelah gak apa-apa sih, karena itu kan manusiawi juga. Tapi dari situ ketika kita masalah, kita bisa istirahat, dan setelah istirahat ini kita lanjut melakukan hal atau aktivitas yang lain. Ingat bahwa perjuangan melawan kezaliman atau kezaliman itu membutuhkan nafas yang panjang, apalagi Palestina yang sampai saat ini belum merdeka. Jadi kita membutuhkan persatuan bagi umat Islam seluruh dunia mampu
ikut memperjuangkan, menyuarakan dan membantu warga Palestina ini supaya mereka cepat atau mereka bisa merdeka. Lalu yang kedua adalah optimis bahwasanya janji kemenangan atas Palestina itu adalah sebuah yang pasti dari Allah. Sebagaimana yang ada dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan An-Nisa ayat 75 yang disebutkan bahwa kunci untuk mencapai sebuah kemenangan adalah dengan keimanan serta kesadaran. Seperti itu. Mungkin sekian dari Ibu atas sedikit sharing dan belajar bersama mengenai Palestina, keutamaan Palestina, lalu belajar yang bisa ambil ibrahnya, dan semoga ini bisa menjadikan tamparan pengingat bagi kita semua supaya kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini, lebih bersyukur lagi, lebih care atau aware dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin segitu saja. Maaf dari saya apabila banyak kata yang kurang tertata ataupun tingkah laku yang kurang sopan dan sebagainya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan dan kebaikan hati Ibu sekalian karena sudah mengikuti kajian saya ini. Bila kita bukan gaya, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.